Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita bahas mengenai manfaat olahraga bagi pejuang kanker. Beberapa waktu yang lalu muncul ya agak viral, seorang influencer mengatakan bahwa aktivitas gym, yaitu bagian olahraga, itu aktivitas paling bodoh dan otak kosong gitu ya. Nah, cuma yang menarik adalah walaupun sudah cukup banyak ya respon terhadap itu bahwa enggak juga sih, aktivitas nge-gym bisa meningkatkan kognitif, bisa meningkatkan kecerdasan, tapi saya nggak akan bahas itu. Saya cuma ingin mengingatkan aja bahwa kalau aktivitasnya hanya ngebetot otot istilahnya Timothy Ronald, itu kan suatu aktivitas yang kosong gitu. Itu mungkin kaitannya dengan absent-mindedness ya. Karena kata Bapak Majapahit, itu harus ada namanya mind-muscle connection. Jadi ketika kita melakukan gerakan-gerakan olahraga seperti bicep curl misalnya, yaitu harus betul-betul dirasakan. Ya, otak kita juga harus ikut merasakan ini posisinya benar nggak ini, formnya benar apa tidak, dan apakah terasa di otot yang memang kita targetkan gitu. Apalagi kalau kita misalnya mengerjakan compound exercise seperti deadlift misalnya, itu penting banget tuh bahwa nanti gerakan ini benar apa enggak, jangan sampai cedera. Nah, terus nanti terasanya di mana? Terasanya di hamstring atau jangan-jangan malah kena ini di pinggang kita misalnya gitu kan. Nah, itu bisa rawan cedera gitu kan misalnya. Jadi artinya memang jangan sampai otak kita kosong ketika melakukan gerakan-gerakan dalam olahraga. Nah, kembali ke topik utamanya adalah saya ketemu dengan Mas Vidi Aldiano dan belajar satu istilah yang menarik yaitu pejuang kanker. Biasanya saya mendengarnya itu penyintas kanker, tapi Mas Vidi Aldiano ini saat ini dia juga sedang berjuang ya terhadap kanker ginjalnya dan kita doakan semoga Mas Vidi tetap semangat dan sebagaimana para pejuang kanker lainnya tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, saya mau berbagi ya terkait dengan hasil penelitian ya, baru mungkin sekitar bulan Juni lalu diterbitkannya ya di suatu jurnal cukup bergengsi, yaitu seorang pejuang kanker namanya Bu Margaret Tubridi mengatakan, ya saya sekarang melakukan aktivitas gym, weight training gitu ya, bahwa ternyata aktivitas ini bisa meningkatkan kemungkinan ya, eh, istilahnya cancer free gitu ya dalam berwaktu ke depan. Jadi pertanyaannya, ini apa ini hasil penelitiannya ya dan bahkan ini efeknya mirip seperti obat gitu ya. Jadi sesuatu yang pasien bisa lakukan. Jadi tidak hanya berobat saja gitu kan. Jadi ini adalah gambaran singkatnya ya hasil penelitian di NEJM bagaimana dia melakukan penelitian yang cukup lama nih waktunya. Jadi pertanyaan penelitian cukup sederhana, nama penelitian adalah challenge study ya. Dia bertanya begini, apakah olahraga secara konsisten itu memiliki dampak baik bagi pasien kanker kolorektal gitu ya. Jadi ini unik. Biasanya kan orang kalau meneliti mencari hubungan. Jadi mereka melakukan semacam wawancara dan pasien kanker harus mengingat-ingat kembali. Dulu biasanya mereka melakukan apa aktivitasnya gitu ya. Jadi ini bersifat hubungan. Tapi kalau ini penelitiannya adalah bersifat cohort prospektif. Jadi ke depan, kita melihat ke depan. Artinya apa? Kalau misalnya kita bandingkan nih antara mereka yang berolahraga dan mereka yang tanda kutip tidak berolahraga, itu nanti berdampak nggak ke depannya kesintasan mereka, survivability mereka, gitu ya. Nah, jadi menurut kata pakar, hasil penelitian challenge ini memang luar biasa ya, karena ini menunjukkan ada satu aktivitas yang pasien kanker atau para pejuang kanker bisa lakukan, ya tidak hanya konsisten dalam berobat saja, gitu ya. Nah, ini perlu waktu cukup lama, sekitar 15 tahun untuk merekrut relawan, dan kita bisa lihat kenapa ini cukup lama ya, karena ini kelompok penelitian ini relawannya tidak kaleng-kaleng. Nanti kita lihat kenapa seperti itu. Dan dipantau selama 3 tahun ke depan untuk setiap relawan yang berpartisipasi dalam studi ini. Sekitar 800 pasien kanker kolorektal, stadium 2 dan 3, jadi ini tidak melibatkan stadium 4 gitu ya. Jadi stadium 2 dan 3 mereka sudah menjalankan bedah dan juga sudah menjalankan kemoterapi adjuvan. Oke. Nah, ada sekitar 800 mereka bagi dua, dirandomisasi ya. 400 baca literatur olahraga, jadi mereka secara berkala diberikan literatur, diingatkan pentingnya olahraga gitu ya. Dan yang 400 lainnya itu melakukan aksi olahraga tapi disupervisi. Jadi ada semacam kayak PT-nya gitu. Jadi ada personal trainernya. Jadi mereka melakukannya betul-betul olahraga ya, bukan cuma sekedar baca gitu ya. Dan ada dua parameter yang mereka ukur, yaitu MET dan VO2 max. Nah, apa itu MET dan VO2 max? Jadi kalau misalnya kita mengatakan olahraga itu bisa berdampak, kita harus tahu olahraga seperti apa dulu gitu. Ada ukurannya apa enggak gitu ya. Jadi jangan sampai
hanya gerakan ngebetot otot gitu ya, nanti kosong nanti otaknya gitu ya, enggak lah ya. Nah, jadi ini adalah yang disebut dengan MET. MET itu artinya adalah metabolic equivalent task. Jadi aktivitas dalam olahraga itu nggak sama ternyata. Kalau kita misalnya jalan cepat misalnya ya, itu nilainya sekitar 5. Kalau kita bersepeda 5,8. Kalau kita resistance training ya seperti nge-gym misalnya itu sekitar 8. Kalau kita jogging 1,6 kilo selama 10 menit itu hampir 10 gitu. Nah, ini konteksnya apa gitu. Jadi dalam penelitian challenge tadi itu kan ada dua macam kelompok. Ada dua kelompok yaitu yang baca literatur sama kelompok yang memang melakukan aktivitas olahraga. Jadi ini kalau kita lihat di angka baseline-nya sebelum ini dimulai ya, mereka itu ternyata angka MET-nya itu sudah lumayan tinggi. Ini sekitar 10 gitu. Berarti kalau 10 artinya apa? Ini kan dalam per minggu ya. Kalau mereka jalan cepat aja itu kan sekitar 5. Berarti mereka 2 kali dalam seminggu jalan cepat. Kira-kira seperti itu. Dan ternyata dalam perjalanan waktunya, mereka yang melakukan aktivitas olahraga secara supervisi itu naiknya cukup tinggi itu MET-nya itu. Dari yang awal baseline-nya 10, mereka bisa mencapai hampir 25. Sementara kalau yang hanya baca saja, ya sekitar mungkin 15. Ya, mereka mungkin termotivasi dari bacaan, tapi tidak bisa mengalahkan yang betul-betul berolahraga. Apalagi kalau mereka weight training gitu misalnya angkat beban. Itu ternyata memang aktivitas nilai MET-nya memang jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, sekali lagi ini ingat usia mereka sekitar 60 tahun. Ini pasien kanker kolorektal usia 60 tahun. Nah, lalu mereka juga ukur apa yang disebut dengan VO2 max-nya gitu. Nah, VO2 max-nya ini bagi teman-teman yang suka lari gitu ya, jogging atau jalan cepat gitu ya. Itu kan namanya VO2 max. Itu bisa diambil dari smartwatch kita. Ya, kalau saya pribadi sekitar 38 gitu ya. Nah, kalau menurut tabel ini 38 itu masuk kemana sih? 38 ini usia saya sekitar 50-an tahun. Berarti 38 ya borderline sama good lah gitu. Ya, beda tipis gitu. Sedikit lagi. Tapi setengah mati ya menaikkan angka 38 ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk kelompok penelitian ini usia kan mereka 60 tahun. 60 tahun itu mereka itu baseline mereka sekitar angka 30 VO2 max-nya. VO2 max 30 untuk usia 60-an tahun yaitu termasuk yang kurang lebih poor lah gitu ya, kurang 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 bagus gitu. Tapi lihat, bagi mereka yang melakukan aktivitas olahraga dan disupervisi, ya, bahkan setelah 6 bulan, itu menaik menjadi 34. 34 itu sudah mulai mendekati ya fair gitu. Tapi poin di sini menunjukkan itu nggak mudah untuk menaikkan VO2 max gitu ya. Jadi ini saya aja yang 38 naikin satu aja itu luar biasa, dia masih nggak naik-naik juga gitu ya. Oke, jadi ini menunjukkan ada improvisasi dari MET-nya, metabolic equivalent task, dan juga dari VO2 max-nya. Nah, ketika ini semua sudah naik, ini berkorelasi nggak dengan adanya tadi kesintasan? Apakah misalnya nih kemungkinan kekambuhan lebih kecil, atau mereka bisa hidup lebih panjang? Yaitu nanti kita lihat ya. Jadi dampaknya seperti apa? Singkatnya memang kesintasan lebih lama dan bebas kanker lebih lama juga gitu. Jadi ini adalah datanya. Jadi mereka yang yang bukan suka ya, yang mereka melakukan olahraga dengan supervisi gitu ya, itu dibandingkan mereka yang hanya baca saja, itu risiko untuk mengalami kekambuhan itu lebih kecil ya, 30% lebih rendah. Dan kalau misalnya kita lihat bagaimana dengan kesintasan overall-nya, jadi istilahnya meninggalnya gitu ya. Nah, kemungkinan mereka meninggal juga lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya berdasarkan edukasi saja gitu ya. Mereka tidak dipaksa untuk berolahraga. Jadi demikian rekan-rekan semua, para pejuang kanker dimanapun berada, tetap semangat bahwa ini menunjukkan ada aktivitas yang tentu kita bisa lakukan dan ini juga insya Allah juga bisa meningkatkan kualitas hidup walaupun sedang mengalami kanker atau keganasan. Baik, kemungkinan kita bisa ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.